Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radufan Aziz Ramdhani dengan tim 1301223058. Saya salah satu peserta dari Bootcamp TLUX LG CNS Java C Sharp Oracle Fusion Institute akan menjelaskan tentang mission ketiga Oracle. Untuk soal pertama, kita diminta untuk menulis pernyataan SQL untuk mengquery nama mahasiswa dan nama departemen yang mahasiswa tersebut tergabung terhadap itu. Dan juga departemennya harus berupa ilmu pengetahuan alam. Seperti itu tampilannya di mission. Mari kita mulai. Pertama, select. Lalu kita memakai tabel student untuk mendapatkan nama student. Lalu sebagai aliasnya sebagai nama mahasiswa. Lalu dari tabel departemen, itu kita ambil nama departemen sebagai alias departemen. Kita ambil tabelnya. Karena ini memakai format Oracle, jadi untuk menjoin table, kita akan memakai clausal where. Untuk kolom yang sama, yaitu berupa nomor departemen. Jadi kita harus menyamakan departemen number dari tabel student dan departemen dari tabel departemen. Dan juga kategori dari departemen adalah ilmu pengetahuan alam. Lalu kita harus menemukannya juga berdasarkan nama departemen secara menaik. Bisa dilihat sini namanya sama dan sesuai dengan yang ada jawaban lembar di mission. Lalu untuk soal kedua, kita harus menulis SQL untuk menambahkan hasil output nama mata kuliah dan nama jurusan yang sesuai. Lalu di order secara menaik. Oh iya, dan juga nama jurusannya harus memiliki durasi kelas lebih dari 4 jam. Nah, select nama mata kuliah dari tabel kelas. Lalu dari tabel departemen kita kan nama departemen. Lalu kita akan menjoin tabel kelas dan tabel departemen. Karena ini adalah format ANSI, maka kita akan melakukan join. Kondisi joinnya adalah TB kelas, yaitu dengan kolom departemen number.
Dan kondisinya adalah di mana TB departemen namanya harus berupa departemen hukum. Lalu kondisi selanjutnya, waktu kelasnya harus berdurasi 4 jam atau lebih. Lalu kita order sesuai dengan nama mata kuliah dan juga ascending itu secara menaik. Bisa dilihat di sini hasilnya sesuai dengan sesuai dengan yang ada di Oracle di lembar mission. Lalu untuk soal selanjutnya nomor 3 yaitu Kuis penyitaan SQL yang mencari nama dosen, nama departemen, dan level dosen di Departemen Teknik Komputer. Lalu kita juga harus melabelkan A, B, atau C berdasarkan gaji dosen. Kita juga harus memakai format Oracle. Berarti kita akan memakai Word. Pertama adalah kolom profesor, lalu yang kedua adalah nama departemen yang berupa teknik komputer. Lalu untuk melabelkan A, B, atau C, di sini kita akan memakai fungsi case yang berupa if else namun untuk SQL. Jadi kasus pertamanya, jika kurang dari 80 juta won, maka label dosennya adalah C. Jadi dari kita profesor dan gajinya adalah salary, kurang dari 80 juta. Maka kita labelkan sebagai C. Lalu untuk kasus kedua, jika antara 80 juta dan 85 juta, maka labelnya adalah B. Dan jika di atasnya, maka labelnya A. Lalu kita namai kolomnya level. Lalu kita set tabelnya dari tabel profesor dan tabel departemen. Juga ada beberapa kondisi kondisi untuk menjoin tabelnya yaitu tergantung dari departemen number dari kedua kolom. Kondisi kedua adalah departemen namanya harus berupa departemen teknik komputer. Lalu order berdasarkan nama dosen secara menaik. Bisa dilihat di sini hasilnya sesuai dengan yang ada di lembar mission. Lanjut kepada soal nomor 4.
yaitu tulis peta SQL untuk cari nilai rata-rata mahasiswa mata kuliah makroekonomi. Namun nilai rata-rata dibulatkan dan ditampilkan ke satu tempat desimal. Untuk soal ini, kita akan memakai function round kenapa yang kita buatkan, lalu average untuk menghitung nilai rata-rata. Lalu parameter average-nya adalah tabel dari tabel yaitu tabel grade, kolomnya adalah poin yang diisi nilai. Lalu akan ditempatkan satu desimal. S rata. Karena di sini harus memakai format ANSI, kita akan menggunakan join. Itu join tabel grade dan tabel kelas, di mana kondisinya adalah nomor kelas yang sama. Lalu juga kondisi berikutnya adalah kondisi berikutnya adalah Uia harus apa makroekonomi nama kelasnya. Ya, bisa dilihat hasilnya sesuai dengan yang di Mission. Lalu lanjut kepada soal nomor 5. Tulis pernyataan SQL untuk memberi output mata pelajaran yang diberi waktu kelas tetapi tidak diberi kredit. Kriteria pengurutannya ditawarkan berdasarkan nomor mata kuliah. Dan jika mata kuliah wajib, maka kita tawarkan 3 SKS, dan mata kuliah pelajaran, maka kita akan menggunakan 2 SKS. Pertama kita select adalah nomor kelasnya sebagai kuliah. Untuk menampilkan 2 atau 3 SKS berdasarkan jenis dari mata kuliah tersebut, kita akan menggunakan decode. Isinya adalah kelas tab, karena itu ada isinya mata kuliah pilihan ataupun wajib. Pertamanya mata kuliah wajib, maka akan kita tampilkan 3 SKS. Lalu jika mata kuliah, maka akan tertera 2 SKS. Dan akan kita namai SKS. Dan ini dari tabel daftar kelas. Dan kita juga kan tidak select class time. Kita akan juga select class time yang bukan 0. Dan select class grade yang belum diberi nilai atau setengah. Karena kan kita memberi nilainya dengan decode tadi. Order by mata kuliah. Lalu secara menurun.
Oh, maaf, typo. Bisa dilihat hasilnya sesuai dengan yang ada di location. Untuk nomor 6, terus penyataan SQL untuk mengquery nomor mata kuliah, nama mata kuliah, dan nama mata kuliah prasyarat. Pertama, kita akan select nomor mata kuliah. Karena ini dalam format ANSI, jadi kita harus menggunakan join. Kita perlu tabel kelas A, join. Tabel yang kita gunakan adalah kita akan menggunakan self join untuk masalah ini. Karena kita harus mengetahui nama mata kuliah prasyarat berdasarkan nomor mata kuliah yang dia punya. Pertama untuk tabel A. Pertama kita select mata kuliah, kedua nama mata kuliah, dan yang ketiga kita select dari B karena kita ingin melakukan self join. Untuk kondisi joinnya yaitu dengan with attending number dari masing-masing tabel. Maaf, typo. Pre-attending, nama kolomnya adalah pre-attending class number. Dan juga di mana pre-attending class number-nya tidak boleh. Lalu kita order by nomor mata kuliah secara menurut descending. Ya, bisa dilihat di sini jawabannya sesuai dengan yang ada di lembaga mission. Lalu untuk um, nomor 7, nomor terakhir, kita harus menulis pernyataan SQL untuk query nama dosen dan gaji tahunan seorang dosen yang tidak ditugaskan ke satu departemen. Jadi mencari nama dosen yang tidak mempunyai departemen. Ini dari tabel profesor, dan langsung saya tulis nama dosen, lalu salary as gaji tahunan, from tabel profesor, mana departemennya adalah nol. Ya, di sini sesuai dengan yang dimaksud. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.